Bab 664. Aku sudah bilang kalau aku akan tinggal. Kalau Glenn dan Gita tiba-tiba kembali, mereka bisa melihatnya begitu masuk. Kalau begitu mukanya mau ditaruh di mana? Jangan khawatir. Colden Ye berbisik di telinganya, aku telah menguncinya ketika aku masuk. Audrey Han. Apa dia memasuki ruangan ini dengan pikiran ini? Colden Ye, brengsek, Semua kata di belakangnya ditelan oleh Colden Ye. Matanya yang indah sebesar lonceng tembaga, dia dapat melihat senyuman jahat di wajah pria yang tidak tahu diri ini. Ini untuk menghukummu. Kamu menipuku hari ini. Selanjutnya, kamu perlu ingat bahwa jika kamu pergi menemuinya lagi di masa depan, aku akan menghukummu sekali. Jika kamu bertemu dengannya 2 kali, aku akan menghukummu 4 kali. Apa kamu mengerti? Kamu. Oh, bajingan. Audrey Han sangat marah sehingga dia memukul dadanya, tetapi dia secara bertahap kehilangan kekuatannya, seluruh tubuhnya berubah menjadi bola kapas, dan dia terjebak dalam pelukannya. Ketika Gita kembali dengan Glenn, hari sudah sangat larut. Begitu keduanya memasuki rumah, Gita melihat sepasang sepatu pria dewasa di lorong. Dia membeku sejenak, lalu melihat ke dalam rumah. Sepi dan tidak ada seorang pun di sana. Ada beberapa kotak besar di ruang tamu, dan Glenn juga telah mengganti sepatunya dan berlari masuk. Gita sadar dan dengan cepat mengganti sepatunya dan mengikutinya. Apa ini? Sepertinya barang anak-anak. Gita melihat dan menemukan bahwa hampir semua barang itu adalah mainan anak-anak, dan tebakan di hatinya menjadi lebih pasti. Sepasang sepatu pria di pintu terlihat sangat mewah, dapat dipastikan kalau dia bukan orang biasa, dan orang yang dibawa kembali oleh Audrey Han diperkirakan tidak ada orang lain kecuali Colden Ye. Lantai bawah kosong, apakah di lantai atas? Memikirkan hal ini, Gita melirik ke atas, meletakkan tas di tangannya, dan berjalan ke atas. Glenn penasaran, dan mengikutinya ke atas. Bahkan sebelum dia mendekat, Gita sepertinya mendengar suara aneh. Ketika dia menyadari apa itu, dia dengan cepat berbalik dan menutupi telinga Glenn, lalu menariknya ke bawah. Glenn menatapnya dengan polos. Bibi Gita. Gita berpura-pura tenang dan membawanya ke depan hadiahnya. Ayo, mari kita buka barang-barang ini dulu, dan kita baru naik nanti. Kenapa? Alis Glenn berkerut ketika melihat barang anak-anak di depannya. Glenn kan tidak suka ini, dan itu bukan milik kita, mengapa kita membukanya? Gita tidak bisa menahan tawa. Bagaimana kamu tahu bahwa ini bukan milikmu? Ini semua sudah di rumah kita, dan hanya ada satu anak-anak di rumah. Kamu mengatakan ini bukan untukmu, kalau begitu apa ini untuk Bibi Gita dan ibumu? Sepertinya benar juga. Glenn mengangguk, dan kemudian berpikir, tapi siapa yang kasih? Siapa yang kasih? Gita ingat suara yang dia dengar ketika dia naik ke atas, dan tanpa daya mengulurkan tangannya untuk menopang dahinya. Mereka berdua terlalu menyeramkan, padahal mereka tahu kalau dia dan Glenn akan kembali, tapi mereka masih berani melakukan hal itu di atas. Benar-benar gila. Apakah kamu tidak takut ketahuan anakmu? Ini, kamu harus bertanya pada momimu. Gita mengedipkan matanya sebentar, lalu tersenyum dan berkata, mungkin, kamu akan segera punya Dedi. Dedi. Glenn berdiri di sana sebentar, lalu tiba-tiba berbalik dan berjalan ke atas. Wajah Gita berubah drastis. Hei, apa yang akan kamu lakukan? Dia berhenti dan tampak tidak bersalah, mencari Dedi. Tidak boleh. Gita melangkah maju dan menariknya turun dari tangga, lalu berkata, buka hadiahnya dulu, lalu baru cari Dedi. Kenapa? Apakah Dedi yang memberikan barang-barang ini kepada Glenn? Kalau begitu Glenn harus meminta izin untuk membukanya. Sekarang tidak bisa. Bibi Gita, kenapa? Gita tidak tahan. Mengapa dia harus mengurus kekacauan ini untuk Audrey Han? Menghadapi tampang anak yang lugu, apa yang harus dia katakan?
bilang kalau ayah dan ibumu sedang bekerja keras untuk memberimu seorang adik perempuan, jadi jangan mengganggu mereka. Bunuh dia saja deh, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata ini sama sekali. Setelah memikirkannya, Gita hanya bisa mengubah kata-katanya, kita baru saja kembali dari luar, pasti badan kita bau. Bibi Gita akan membawamu kembali ke kamar untuk mandi dulu, setelah sudah wangi, kita baru pergi menemui Dedi. Oke. Setelah memikirkannya, Glenn mengangguk. Gita membawanya ke atas, menutup telinganya dan berjalan ke sisi lain. Setelah akhirnya membawanya ke kamar mandi, Gita baru menghela nafas lega. Dia tahu itu bukan hal yang baik untuk mengganggu orang lain, tetapi bagaimanapun juga, Glenn ada di sini, jadi Gita menutup pintu kamar dengan enggan, lalu berjalan ke pintu Audrey Han. Dia tidak langsung mengetuk pintu, tetapi bersandar di dekat pintu, menguping seperti pencuri. Sepertinya sudah tidak ada suara lagi. Gita berkedip, apakah sudah berakhir? Saat dia hendak mengetuk pintu, tiba-tiba pintu terbuka. Karena Gita bersandar di sebelah pintu, jadi saat pintu tiba-tiba terbuka, dia langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan. Sosok yang berdiri di dalam menghindarinya, dan Gita pun jatuh di lantai yang dingin. Sakit. Gita tidak bisa menahan rasa sakit, dia merasa wajahnya akan pecah, tetapi setelah mengeluh, dia samar-samar merasa bahwa suasana di sekitarnya tidak benar, jadi dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa Audrey Han sedang bersembunyi di dalam selimut, dan dia sedang menatapnya dengan wajah merah. Gita, kenapa kamu? Dia sangat malu, dia tidak menyangka Golden Ye tiba-tiba membuka pintu setelah mengenakan pakaiannya, sedangkan dia belum memakai pakaiannya. Saat dia melihat Audrey Han, Gita memalingkan muka untuk melihat Golden Ye, karena dia sedang berbaring di lantai saat ini, jadi Golden Ye menatapnya dari atas. Matanya tampak seperti elang yang ganas, seperti ada panah tajam yang keluar dari matanya. Wajah Gita menjadi pucat, dan dia tidak sempat peduli dengan rasa sakitnya, dia dengan cepat bangkit dari lantai, dan kemudian langsung pergi. Maaf mengganggu. Setelah berbicara, Gita menutup pintu lagi seolah-olah dia tidak melihat mata dingin Golden Ye. Boom! Ketika pintu ditutup, Gita langsung berbalik dan berlari. Lagi pula dia sudah muncul, Audrey seharusnya tahu bahwa dia telah membawa Glenn kembali, jadi dia bisa mengabaikan hal-hal lainnya. Setelah dia kembali ke kamar, dia dapat mendengar suara Glenn membuat percikan air di kamar mandi ketika dia mandi. Lalu dia memikirkan wajah Glenn yang persis sama seperti Golden Ye. Padahal mereka terlihat sama, tetapi mengapa Glenn terlihat sangat imut, sedangkan Golden Ye terlihat sangat menakutkan. Gita menggosok pipinya, mengingat tatapan pembunuh Golden Ye barusan, dan dia pun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Begitu Audrey Han melihat Gita, dia tahu bahwa dia telah membawa Glenn kembali. Wajahnya sedikit berubah. Setelah Gita pergi, dia tidak peduli untuk malu lagi. Dia keluar dari selimut dan mulai memakai pakaiannya dengan cepat. Dia berkata kepada Golden Ye, apakah kamu sudah berpakaian? Sudah terlambat sekarang, bagaimana kalau kamu pulang dulu? Golden Ye meletakkan tangannya di dadanya dan menatapnya dengan serius. Aku sudah bilang kalau aku ingin tinggal. Bersambung.